Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal muasal munculnya sendang kalimat thayyibah tidak bisa lepas dari sejarah penyebaran Islam di desa Nyatnyono, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Begitu juga dengan kisah Masjid Subulus Salam. Masjid tersebut merupakan peninggalan dari Syekh Hasan Munadi. Dari berbagai literasi disebutkan dulu Pegunungan Suralaya, Kompleks Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, pernah ditinggali masyarakat yang masih gelap keimanannya. Mereka dipimpin orang-orang dengan kesaktian tinggi yang menyandarkan kekuatan gaibnya pada zat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpanggil atas kondisi tersebut, Syekh Hasan Munadi kemudian datang jauh-jauh dari Demak memberi pencerahan kepada masyarakat setempat. Syekh Hasan Munadi diyakini lahir pada tahun 1460 Masehi dengan nama lahir Raden Bambang Kartonadi. Waliullah ini berdarah biru keturunan Majapahit terakhir dari Prabu Brawijaya V. Karena itu, Syekh Hasan Munadi masih ada pertalian darah dengan penguasa kerajaan Demak, yaitu Raden Fatah, yakni satu ayah lain ibu. Karena hubungan pertalian darah ini, Syekh Hasan Munadi menjadi salah satu panglima andalan yang menjabat sebagai Tumenggung. Jejak Syekh Hasan Munadi ini tertuang dalam buku dengan judul Sejarah Waliullah Hasan Munadi dan Hasan Dipuro. Diceritakan, meski mempunyai jabatan tinggi di kerajaan Demak, Syekh Hasan Munadi tetap berkeinginan melakukan syiar Islam ke seluruh pelosok kerajaan Demak. Sepanjang perjalanan ajaran Islam yang terus disiarkan kepada setiap orang yang ditemui, hingga suatu hari Syekh Hasan Munadi tiba di kawasan kaki Gunung Ungaran, sebuah wilayah yang dulu dikuasai orang-orang sakti dan beda keyakinan. Karena itu, Syekh Hasan pun mengikhtiarkan diri bertapa di Gunung Suralaya, salah satu gunung yang terletak di kawasan Gunung Ungaran. Dari khalwat tersebut, satu persatu orang-orang sakti yang menjadi hambatan syiar Syekh Hasan Munadi berhasil dikalahkan. Bahkan mayoritas dari mereka akhirnya menyadari kekeliruan keyakinannya dan menyatakan diri masuk Islam menjadi santri Syekh Hasan Munadi. Selain mempunyai kekuatan lebih sebagai waliullah, dari hasil khalwat, Syekh Hasan Munadi juga mendapat petunjuk untuk mendirikan masjid. Saat akan meninggalkan lokasi pertapaannya, beliau mendapat gambaran masjid. Ada yang bilang kayu berlubang atau yang biasa disebut beduk. Kemudian, beliau berucap dalam bahasa Jawa, "Nembi menyat wis ono," yang artinya baru selesai khalwat sudah ada petunjuk, yang kemudian berubah menjadi Nyatnyono. Daerah tempat khalwat itu diberi nama Nyatnyono. Kebetulan Raden Fatah juga berencana membangun masjid di Demak. Maka diutuslah Sunan Kalijogo ke Nyatnyono guna minta restu kepada kakaknya, yaitu Syekh Hasan Munadi. Restu pun diberikan, karena di wilayah Nyatnyono juga membutuhkan masjid. Maka Syekh Hasan Munadi minta agar satu soko yang akan digunakan di Demak dijadikan tiang penyangga masjid di Nyatnyono. Jadi Masjid Nyatnyono itu dibangun lebih dulu dibanding Masjid Demak. Saat proses rehab pada zaman penjajahan Belanda, satu soko itu dibagi menjadi 4 soko. Direnovasi pada tahun 1980 karena faktor usia. Masjid Nyatnyono harus direnovasi. Hingga hari ke-15 kegiatan,
Mereka dikagetkan dengan kemunculan sejumlah orang dari sisi utara makam Syekh Hasan Munadi. Dia adalah Mbah Mat dari Temanggung yang datang pada peringatan haul Syekh Hasan Munadi. Mbah Mat menyampaikan, jangan takut miskin untuk merawat makam Mbah Hasan. Akan ada rezeki dari air yang mengalir, air yang bermanfaat untuk semua. Nah, air yang dimaksud Mbah Mat itu ternyata sendang kalimah thayyibah. Dari kejadian ini, kabar keberadaan air keramat beredar luas. Berduyun-duyun orang datang ke sumber air tersebut sekaligus berziarah kepada Syekh Hasan Munadi. Sendang tersebut sampai saat ini masih didatangi banyak pengunjung dari berbagai wilayah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Demikian sedikit kisah yang bisa saya sampaikan lewat video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.